pula nelpon ini. Halo Pak. Sehat. Akhirnya game sehat Gerina. Sehat nih do. Weh aku usahakan karya kamu. Weh banci. Tenang kamu ya. Ya. Bagaimana ya? Assalamualaikum. Astagfirullah, baru jam berapa udah baca mantra kau? Enggak, aku kesel aku. Kesel apa pula kau kesel? Bapakku. Ngertilah bapakku. Makin tua bukan makin apa? Bagus. Tukang repet Mending merepet. Ini bapakku tadi nelpon kok kirim duit. Itu adekmu itu gini-gini kan. Udahlah enggak tahu lagi aku. Lah sampean mending bapak sampean enggak tinggal sama sampean. Bapakku tiap hari aku kena ceramah. Mending itu bapakku enggak pun tinggal enggak pun dia tinggal sama aku di satu rumah. Kayaknya udah melekat dari jiwaku kayak bayang-bayanganku gini nih. Kemana aku namanya? Udah kayak gini lah dia itu. Pening kurasa. Capek aku. Tiap hari apa? Aku bangun tidur. Kadang bangun tidur pun aku bangunnya itu enggak betul. Disiramnya aku apa sih Pak? Sholat subuh nih. Wih sholat aku. Jam 7 bangunnya orang. Aku udah sholat subuh. Pas libur kan enak tidur tuh kan. Astagfirullah. Kau pun salahnya. Kenapa pula kau bangun kayak gitu? Aku mending kayak gitu. Bapak awang enggak? Bangun kau. Nggak kerja kau katanya. Kayak gitu lah Pak dulu sebelum kawin buatnya. Kau jadi orang pemalu. Campur lah itu. Tadi masalah bangun tidur aja udah masalah yang lain. Kayaknya perang dunia kedua pun dibahasnya sejarahnya. Iya aku kan. Dulu katanya. Dibanding adu nasib kayaknya gini. Aku salah sedikit aja. Semua diungkit. Bayangin. Gara-gara aku lupa apa? Nyetekin masak. Kan? Karena memang tugasku kalau pagi nyetekin. Iya. Lupa udah aku masak kan. Lupa nyetekin. Jadi nasinya nggak matang-matang. Habis aku diungkit semua, dibilang aku bujang lapuk lah, dibilang aku nggak laku-laku, dibilang aku kayak anak lahir dari pohon pisang lah, apalah semua. Mulai cerita kami dulu tuh cari beras pun susah kali. Oh gitu cakapnya. Itulah semua dibilangnya lagi. Kue nggak ngerasai urip zaman Jepang, kue nggak ngerasai urip zaman Jepang itu aja loh. Capek aku kayak gini aja lah. Gimana? Aku pergi aja lah, merantau aja lah. Memang kayak gitulah bagusnya. Mana-mana kita laki-laki itu merantau. Atau tak telepon. Aku tahu kenapa aku bisa keluar dari rumah. Nggak tahan lagi juga aku daripada rumah ini gila. Aku berantem terus sama bapak mama aku udah pikir aku. Aku telepon. Makanya aku merantau. Aku telepon abangku itu. Udah lah bang, nggak tahan aku tinggal sama bapak. Abang ngurus aja lah bapak lah. Udah tua bukan makin enak diurusin, makin ada aja ya Allah. Timbang silat nanti aku tercekek gue bilang. Tak rasa aku mungkin kalau aku hidup zaman jahiliyah. Iya. Tak racun tikus mungkin ya, tikusnya. Astagfirullah, jangan bilang ekstrim gitu, orang tua ya tetap orang tua, tapi kita. Iya kan tadi aku. Tapi orang gini ya. Astagfirullah. Nggak tahu aku, apapun salah gitu aja masalahnya. Itulah. Apapun salah. Aku minggat aja lah ya, jangan bilang-bilang lah. Itu salah juga kayak gitu. Nanti aku pula yang direpetinya. Ya, jangan ngomong-ngomong. Udah, mana nak goreng? Enggak tahu kok. Kau sembunyikan itu ya gitu. Enggak tahu aku. Udah muka agak buduk-buduk sedikit. Udah nanti kan kambing. Angon kambing. Data angon. Iya. Pulang aku capek. Inilah, itulah. Ayo, bocah nggak duwe kerjaan, nggak ngerti kerjaan. Ya Allah. Itu belum lagi kau nyari calon istri. Yang mau kawin aku Pak, kau bilang kayak aku dulu kan. Iya sama siapa? Sama ini. Kayak mana sehatnya kok? Kayak nggak ada yang lain. Pas, bapakku pun ngono juga. Astagfirullah yang sorry itu kita ya kan. Yang mau kawin itu kita, yang udah sorry nih masih dikomentari. Waduh astagfirullah pikir. Tak, apa bang? Pak, aku payah lah Pak. Udah aku nikah sama Mbak Pita aja lah. Nggak cocok juga. Salam. Seru kali ya. Kami ini bukan seru masalah, kami curhat. Curhat. Dalam emosional yang berapi-api menghadapi permasalahan hidup ini. Gimana sudah tidak sesuai dengan kehendak hati.
Ini masalah kehidupan atau masalah Reality nih. Reality show. So pula. Iya. berarti masing-masing beda masalahnya nih. Samanya Sama. Kok bisa? Nggak tahu. Padahal bapakku sama bapak dia sama-sama bawa bapak, tapi kok bisa sama gitu. Sama-sama Dan apa? ceritanya, kamu jangan mau nanti jadi orang tua itu tukang ngatur. Kami itu jadi orang tua harus keren, harus have fun karena anak-anaknya. Orang tua kan, kamu tahu kan orang Besok tua. kalau jadi orang tua nggak usah nyusahin anak lah. Bilangin. Suka kali mengatur. Ah, Kita bilang kurang ini, kurang itulah. Udah kita bantu pun salah juga. lagi. Bayangin lah itu Pak Salman. Memang kalau orang tua itu memang kayak gitu dia. Nggak kan? Mana? Dia itu Kamu mau jadi orang tua kayak gitu? sekarang kan terus jadi orang tua ini. Dia Iya, masih tapi muda. kayak gitu kamu sama anak Andu kan enggak. Enggak, maksudnya gini. Ah. Jadi orang tua itu kita dilarangnya ini, dilarangnya itu, jangan kayak Iya. gini. Kan dia tahu untuk kebaikan kita juga. Ya Allah, aku gara-gara itu nggak kawin-kawin sampai sekarang, Pak Salman. Jadi mantul. Apa ya? Mantul bahasa Karo itu nggak tajam. Bukan mantap betul. Nggak tajam dia. Ya gitulah. Ah. Bayangin loh Pak Salman. Jadi tajam lampu. Gara-gara Pak, kasih itu Pak ya. Orang usah. Aku aja katanya. Ya enggak. Orang usah. Ya kan Bapak bisa yang melarat. dikasih Iya. keterangan kenapa nggak bisa. Iya. Kalau Pak, kalau Mbak Ike ya, orang usah. Dek rondo, anaknya oke. Salah lagi aku. Itulah. Walaupun sedikit. Aku udah tua ini, kau atur sedikit. Bukannya aku nggak mau ngasihnya. Tapi maksudku enggak pun diminta, insya Allah awak kasih kan. Ini udah awak kasih, diperjelasnya lagi masalahnya. Nggak mau. Oh tak biari aja, nggak tak masak, nanti nggak tak sayuri dah. Laper ya. Padahal man, uang beras awak kasih, awak kirimi semua, insya Allah nggak kekurangan. Ya Allah, Pak. Kalau Bagus, anak bagus awak itu. pun nggak makan nggak apa-apa. Itulah anak yang berbakti pada orang tua. Iya, Tapi apa? betul. Pak Kan Salman. ini kita berusaha untuk berbakti nih. Tapi warnanya mulut itu nggak bisa gitu. Pak Salman. Kenapa selalu menghujam hatiku gitu Ibarat loh. mengatakan air susu dibalas dengan air ketuban. Bayangin. Penting itu. Udah bagus-bagus kita buat. Iya. Tapi apa yang diberikannya? Madu ku berikan, racun yang diberikan padaku. Keren. Hancur hatiku Pak Salman, hancur. Itu dia. Kalau kamu kayak mana coba? Nah, Ya kalau kita itu ya kita bicarakan bagus-bagus. mending Pak, ngene Pak. Sopo itu semua. Gak iso kita jelasin. Bayangin Pak Kita jelaskan Salman. gimana berbakti kepada orang tua dalam Islam itu. Ya Allah. Kadang orang tua juga harus mengerti bagaimana dia bukan berbakti katanya. Berbakti sama anak nggak ada kan? Ngene Pak Ada Salman. ya? Berbuat baik ya. Tak puter kajian Ustadz itu kan ada MP3 tentang apa namanya Menyayangi anak. Apalagi aku sing direpeti. Loh, iku nek anake ngene. Lah golek kowe, nek kowe. Mending anaknya itu baik-baik. Cucu Rasulullah itu baik-baik. Makanya dia baik ya. Dia kau tiap hari begadang aja kerjamu, begadang. Ya udah. Nah, berarti kan itu salah Bang Beri. Kan hobi kita, is fun. Ya wajar lah sebagai orang tua melihat anaknya kayak gitu. Apalagi kita kan udah dewasa loh Pak Salman. Ya. Enggak perlu lagi ya mainan. Zaman udah berubah. Open minded, Ini open bukan minded. zaman Siti Assalamualaikum. Nurhaliza. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz. Baik, sehat. Yang kemarin RT, nanti sehat, dulu sehat. Ustaz ya. Ya, aman. Betul ya? Loh, lu sampai Masalah utang kan? Iya. gimana aku enggak jadi ngutang lah ini. Masya Dan Allah. utang apa itu? Kalau untuk ngeronda-ronda gini, Nggak apa-apa. minum kopi Sama Pak RT aja gitu. Itu ngirim ke kampung kemarin tadi kan dulu bilang belum gajian. Apa cerita kita nih Pak RT? Ya, tadi agak rame suaranya tadi. Udah kalian aja cerita ya, pikir. Pak RT aja yang ditanya. Orang ini curhat berdua tadi masalah orang tuanya.
Iya, kenapa orang Ya tua? direpeti lah, inilah katanya. Iya. Buat hati jengkel lah katanya. Gitulah nih Pak Ustadz. Bayangin lah Ustadz. Bagus kita buat. Bagus kita buat orang tua kita. Iya, iya. Gitu kan. Kita apalah berikan jiwa dan raga kita ibaratnya kayak gitu. Tetap aja di matanya salah. Berarti orang tua Pak Slamet, Bang Biring masih ada ya? Pak RT udah masih ada Pak itu? Masih ya. Oh enggak kenal sama bapakku. Bapakku dulu orang paling ganteng sekampung. Pantasan. Jadi gini nih Pak Slamet, Bang Biring, orang tua. Nabi kita pernah mengatakan dalam hadisnya, mengulang 3 kali, rohim ampu, rohim ampu, rohim ampu. Nabi katakan celakalah, celakalah, celakalah. Tegas Nabi, agak seperti marah. Maka ketika itu para sahabat itu mereka heran, bertanya, ya Rasulullah siapa yang engkau maksud celaka itu? Maka Nabi katakan man adraka walidayhi au kilahuma walam yadkhulul jannah. Oh, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang dia mendapati orang tuanya itu di masa tuanya, Iya. artinya ya di Bang Biring sama Pak Slamet lah, dapati orang tuanya di masa tuanya, tapi nggak buat dia masuk surga. Karena apa? Karena dia nggak betul-betul melayani, berbakti pada orang tuanya. Jadi Nabi seolah-olah memesankan kepada kita, menyampaikan kepada kita, ada cara termudah kita masuk surga, Iya. yaitu lewat orang tua kita. Dan kita perlu tahu di sana ada orang-orang yang dia sudah tidak memiliki jalan termudah ini. Dia nggak dapat orang tuanya di masa tuanya. Itu kan cerita zaman Nabi. Orang-orang tuanya pun itu kan para sahabat. Para soleh-soleh ya kan. Iya. Maklum aja lah gak mau surga. Iya. Nah, ya Allah zaman sekarang. Iya, orang tua kayak eksploitasinya anaknya. Wah. Ada yang kayak gitu kan? Bagus kita kasih. Eksploitasinya anaknya. Bagus kita kasih, tetap salah. Apalagi salah, bonyok, semua keluar. Bayangin lah Ustaz. Antum pernah kena repet? Kena repet? Iya. Oh, iya. Jadi orang tua itu, bagaimanapun status kita saat ini, ketika kita sudah dewasa, besar, kita punya status sosial, bahkan mungkin kita pejabat, pemerintahan, orang tua memandang itu tuh tetap sama. Dia memandang kita tuh bagaikan anak kecilnya. Bahkan dia ragu kepada kita. Dia misalnya, ini kita udah ahli dalam misalnya ilmu ini, kedokteran, atau ustadz bahkan. Dia akan nanya sama yang lain. Kenapa? Karena dia yang menganggap anaknya itu ya masih ya seperti itu, masih anaknya gitu. Paham gitu. Kalau anakku pas baik bukan masih kecil ini. Nggak mau kursin sering repeti. Kalau tiap hari dia repeti, Stres dia gitu. kan kita gandeng nih. Anak kita kalau tiap hari kita repeti, ya kayak gini. Kan bapaknya gandeng. Tiap hari itu kan berefek nanti bahaya ke masa depannya gitu kalau pikirku kan. Pengaruh ya. Sebetulnya itu Sat, kita pun maunya berbakti, kita pun maklumi gitu kan. Tapi ke hal-hal yang ibaratnya ya kayaknya terlalu mengekang orang tua ini kita pikirnya. Masalah jodoh lah, masalah ini kerjaan lah. Kan jago kerja situ nakku. Nggak bagus orangnya. Kan kita cari duit bukan bergaul Pak gitu. Misalnya gitu. Ya Ustaz, apalagi Ustaz, orang tua kadang suka ngerepet gini. Apa masih berhak kita berbakti sama dia Ustaz? Padahal kan ya tahu lah kalau memang dia bagus oke lah. Kontaminasi masih berhak katanya ngeri kali kurang. Ya aku nanya. Oh ya udah tanya. Sampai kok menghindarkan aku? Atau maksud berbakti itu gimana Pak? Jadi gini, Allah katakan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah katakan setelah Allah pesankan kepada kita, tekankan bahwasanya janganlah engkau menserikatkanku. Artinya tauhid yang pertama. Kemudian perintah kedua, ini berarti perintah gitu kan. Perintah yang kedua itu wabil walidaini ihsana. Kita disuruh berbakti pada orang tua. Di situ tidak ada batasannya itu ya orang tua yang baik sama kita, orang tua yang bagus agamanya.
Tidak ada seperti itu, tapi tetap ditekankan wabil walidaini ihsan. Oh. Selagi dia orang tua kita, bahkan hatta sampai dia itu walaupun tidak satu akidah dengan kita, perintah berbakti kepadanya itu tetap ada. Nggak gugur gara-gara dia nggak satu akidah sama kita. Oh, gitu dia Mat ya. Oke, tunggu, aku punya pertanyaan. Ustaz, aku punya pertanyaan nih Pak Ustaz. Walaupun orang tua kita bukan orang Islam, katakan Pak Ustaz. Nah, Orang Jawa. sampean bilang beda akidah harus tetap Berbakti. berbakti. Iya. Terus kalau beda agama dalam hukum Islam kan kita nggak dapat warisan, kan? Betul kan? Jadi gimana itu Pak Ustaz? Kalau beda agama, Kau minta dari sekarang. Bapak orang Islam, misal, Sorry. Oh, kalau pemberian itu boleh. Yang nggak boleh itu dalam hal mewarisi. Jadi kalau misalnya Slamet dulu meninggal nih, orang tua masih hidup. Orang tuanya itu nggak mewarisi karena dia bukan satu akidah. Atau sebaliknya, dia meninggal, dia punya harta, itu sifatnya bukan warisan sama Slamet, tapi apa? Misalnya hibah, pemberian. Itu boleh, tapi haknya itu bukan seperti hak warisan. Nah, itu yang pertama. Jadi itu yang harus kita pahami bersama tentang hubungan kalau misalnya di luar agama kita, masalah waris mewarisi. Itu dia. Terus Pak Ustadz, kan kadang kita jengkel nih kan, sama bapak di rumah. Aku sering kali bilang, bapak ini bener merepet aja tuh kereta api zaman dulu bilang gitu. bukan sampai zaman dulu ngerepet-ngerepet. Tut gitu terus ribut. Oh kentut Bapak. Kudus ini. Mulutnya itu loh, terlalu aja sahu gitu. Gimana Bapak? Jadi dalam agama kita juga ada larangan gitu ya. Ketika kita bermuamalah, berbicara dengan orang tua kita, la taqul lahum uff. Bahkan di situ kita dilarang mengatakan perkataan yang mungkin ini adalah paling lembut lah kalau kita bilang dari perkataan kasar. Uff itu artinya perkata ah. Bahkan sampai kita mengatakan ah saja itu dilarang. Wala tanharhuma. Dan kita tuh nggak boleh menghardiknya gitu. Mengangkat suara padanya itu kita dilarang. Kenapa? Hati orang tua kita, apalagi kalau misalnya dia sudah waktu yang uzurnya gitu, itu artinya dia kembali lagi. Kalau kita merasa kita repoti, kadang dia kayaknya egois, kadang dia melakukan tingkahnya ke anak-anak, kan ya memang seperti itu siklus dia, dan kita juga akan mengalami fase yang sama. Nah, kita berbakti pada orang tua kita saat ini, pada asalnya kita yang butuh padanya tanpa kita sadari. Kenapa kita katakan kita yang butuh? Dia itu adalah ladang pahala kita. Kalau kita katakan keramat, dialah keramat hidup kita. Yang doanya itu makbul untuk kita. Ya, jadi di antara hadis Nabi mengatakan di antara 3 doa yang dia pasti diijabah, di antaranya itu adalah doa orang tua, kebaikannya untuk anaknya. Nah, jadi kalau kita ada masalah, ada sesuatu yang sangat berat di hati kita gitu, minta sama dia, doakan ibu. Ya ibu kita minta doakan sama dia. Berbaktinya kita kepada dia, dikatakan dalam hadis lainnya, barang siapa yang dia ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tuanya. Jangan kau nangis dulu. Namanya sedih dong. Oh, sedih. Jadi kayak dia misalnya merepet, gitu, berkata kasar pada kita, atau ada yang kita mengurusi, misalnya sampai bahkan menceboinya, menyuapinya. Jadi ada sebuah riwayat seorang sahabat Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seorang pemuda, datang kepadanya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah melakukan ini dan itu kepada orang tuaku, pada ibuku katanya. Aku sudah menyuapinya, memandikannya, membersihkannya, bahkan sampai membersihkan kotorannya. Seperti itu. Bukankah aku telah melakukan apa yang dulu pernah dia lakukan kepadaku di masa kecil? Apakah aku telah membalas jasanya kepadaku, wahai Amirul Mukminin?
Apa kata Amirul Mukminin? Dia mengatakan tidak, walaupun hanya sekedar hentakan napasannya, tarikan napasnya saja belum kau bisa membalasnya. Karena begitu besarnya hak orang tua terhadap kita. Gitu Ustaz. Pertama. Yang kedua, ketika ya ini betul yang katakan Nabi tadi, bahwasanya kalau kita masih punya dapati orang tua kita dan tidak memasukkan kita ke dalam surga karena kita mengabaikannya, menelantarkannya, maka kita jadi orang yang celaka. Itu masih Allah berikan kebaikan, berarti orang tua kita masih hidup. Artinya kita misalnya seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, banyak di antara sahabat, orang-orang terdahulu ketika dia ingin tobat, diceritakan dosanya, ya Rasulullah, ya sahabat Nabi, dia ceritakan tentang dosa-dosa yang begitu banyak. Apa jawabannya? Apakah kau masih hidup? Ibumu, ayahmu? Kalau mereka masih hidup, aku berharap melaluinya bisa diampuni dosa. Misalnya gini loh, Ustaz, nggak sanggup lagi kita ngurus orang tua. Jadi kita titipkan aja di panti jompo gitu. Nah, ini gimana? Udah niat Ustaz. Enggak, aku nanya kayak gitu. Oh. Jadi ada istilah di sana, apa yang kita lakukan kama tadi nutudan. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Hari ini kita melakukan itu sama orang tua kita. Kita titipkan ke panti jompo. Maka akan datang masa roda itu berputar. Kita menjadi orang tua, anak kita melihat apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau yang kita lakukan baik, insya Allah anak kita akan Allah buat berbakti kepada kita. Tapi kalau kita buat buruk, Allah jadikan anak kita membalas itu. Misalnya nih Ustaz, ini orang tua kita ini udah buruk nih dulu, misalkan dia nggak ngurusin kita. Begitu, udah itu Terlantar. Kawin ya? misalnya gitu. Iya. Tinggalnya gitu. Apa masih ada kewajiban kita untuk berbakti? Tetap lakukan darahnya. Tapi kalau tadi Ustaz bilang tadi kan, nanti buat kayak tadi juga. Janganlah, kita harus putus mata rantai keburukan itu. Kalau kita tidak mau anak kita melakukan hal yang itu, Tapi sampai dukung aku. Yang penting wajib ngasih makan orang aja pun kita dapat pahala bagi orang tua kita. dapat 2 pahala. Lebih pun Ustaz, nggak terkira lagi itu. Iya, maksudnya 1 pahala dia sedekah, yang kedua menjaga silaturahminya itu, hubungan darahnya. Itu.